Saat malam hari, tetangga Nadia menyelipkan sebuah kertas ke bawah pintu rumahnya yang bertuliskan, "Pergi dari rumahmu dan jangan hubungi suamimu." Dan ketika Nadia keluar dari sana, kebenaran itu membuat dunianya runtuh. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum memulai ceritanya, jangan lupa klik subscribe dan tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Nadia selalu menganggap dirinya beruntung. Di usianya yang ke-35, ia telah mencapai posisi yang didambakan banyak orang. Menjadi direktur pemasaran regional di sebuah perusahaan teknologi multinasional. Kehidupannya identik dengan bandara, jet lag, dan kesepakatan bernilai miliaran. Ponselnya adalah perpanjangan tangannya, dan emailnya tidak pernah tidur. Di sisi lain, ada Rama, suaminya. Rama adalah pria yang baik, pekerja keras, dan mencintai Nadia dengan caranya sendiri. Ia bekerja di industri perbankan. Meski begitu, gajinya masih jauh di bawah Nadia. Perbedaan ini, meskipun jarang dibicarakan, terkadang terasa seperti tembok tak kasat mata di antara mereka. Nadia sering bepergian, dan Rama sering menghabiskan malam sendirian. Malam itu, jam menunjukkan pukul 11 malam. Nadia baru saja menyelesaikan panggilan video konferensi dengan timnya di Singapura, mencoba untuk meredakan ketegangan dari perjalanan panjangnya dari Tokyo. Keheningan rumah terasa tebal, hanya ditemani suara pendingin ruangan yang mendesau. Rama sedang melakukan perjalanan dinas ke Semarang selama 3 hari, meninggalkannya sendirian di rumah yang sunyi itu. Nadia melepas blazernya dan berjalan ke dapur untuk mengambil segelas air. Saat ia melangkah di koridor yang gelap, sebuah suara tajam dari luar membuat langkahnya terhenti. Suara itu seperti ada seseorang di teras depan. Jantung Nadia berdetak lebih cepat. Ia bukan tipe orang yang mudah panik, tetapi larut malam dan sendirian di rumah, nalurinya mulai berteriak. Ia sedikit kesal pada Rama yang belum juga memperbaiki CCTV mereka yang sudah rusak selama sebulan terakhir. Perlahan, Nadia berjalan menuju pintu depan. Ia mengintip melalui lubang intip, tetapi tidak melihat apa-apa selain kegelapan pekat. Ia ragu-ragu sejenak, lalu mencoba mengunci pintu ganda untuk memastikan. Disitulah ia melihatnya. Selembar kertas putih kecil telah diselipkan dengan kasar di bawah celah pintu, sedikit menyembul ke dalam rumah. Dengan tangan bergetar, Nadia berlutut dan menariknya. Kertas itu ditulis tangan, menggunakan huruf kapital yang kaku dan tercetak tebal dengan tinta hitam. "Keluar dari rumah ini sekarang juga, waktumu terbatas. Jangan telepon suamimu." Nadia membeku. Ia menahan napas. Ini bukan lelucon, nada perintahnya begitu mendesak dan dingin, sehingga menghilangkan logika yang tersisa di benaknya. Siapa yang menulis ini? Bagaimana orang itu tahu? Rama tidak ada. Waktu mulai berjalan di kepala Nadia. Dalam kebingungan yang membeku, Nadia meraih gagang pintu, menarik napas dalam-dalam, dan membuka pintu. Di depannya, kegelapan teras itu masih sama. Namun, di rumah sebelah, rumah yang hampir selalu tertutup dan jarang terlihat penghuninya, ia melihat gerakan. Itu adalah Abi, tetangganya. Pria itu, yang terkenal pemalu dan sedikit antisosial, tampak tergesa-gesa, hampir tersandung saat ia bergegas masuk ke dalam rumahnya sendiri. "Abi," panggil Nadia, suaranya pelan dan ragu. Pria itu terhenti mendadak. Ia berbalik dan melihat Nadia berdiri di ambang pintu. Dengan wajah pucat dan surat di tangannya, ia melihat Nadia yang masih diam saja, memproses perintah dalam surat itu, tidak bertindak. Abi, yang biasanya menghindari kontak mata, sekarang memiliki ekspresi ketakutan murni yang terukir di wajahnya. Abi tidak membuang waktu. Ia berlari melintasi halaman yang memisahkan kedua rumah itu. Sebelum Nadia bisa memproses apapun, Abi sudah berada di sisinya. "Cepat pergi! Kenapa kamu masih berdiri di sana?" tanya Abi. Suaranya tegang dan mendesis. Tanpa menunggu tanggapan, Abi masuk ke rumah Nadia, menarik pintu, dan memutarkan kunci ganda dari luar. Sebelum Nadia bisa protes, pergelangan tangannya sudah dicengkeram kuat oleh Abi, yang segera menariknya dengan kecepatan yang mengerikan menuju pintu rumah Abi sendiri. "Tunggu, Abi! Apa yang terjadi? Siapa yang memberi surat itu? Aku harus mengambil tasku," protes Nadia, mencoba melepaskan tangannya. Abi menutup mulut Nadia dengan telapak tangannya. Matanya memancarkan peringatan. "Diam. Hanya sebentar. Percayalah padaku," bisiknya. Kata-katanya menusuk seperti es. Nadia seketika terdiam, syok oleh kekuatan dan otoritas tak terduga dari pria yang biasanya sangat lembut ini.
dalam sekejap. Mereka berada di dalam rumah Abi. Bau tanah dan kopi menyambut Nadia. Abi segera mengunci pintu baja itu, lalu memasang rantai pengaman dan menggeser sebuah balok kayu besar di belakangnya. Seolah-olah ia sedang bersiap menghadapi serangan. Nadia menarik tangannya dengan marah. Apa-apaan ini, Abi? Ini tidak lucu. Aku harus kembali. Ada pertemuan besok dan Nadia mendadak kehabisan kata-kata saat melihat wajah Abi. Ekspresi pria itu sama sekali tidak terlihat sedang bercanda. Itu adalah campuran antara lega yang menyakitkan dan teror yang masih melekat. Kamu bisa mati, Nadia. Kamu bisa mati kalau berada di rumah itu, kata Abi, suaranya rendah dan serak, memutus semua protes yang akan diucapkan Nadia. Kata-kata itu menghantam Nadia seperti palu godam. Kaki Nadia terasa lemas. Ia ambruk ke sofa di dekatnya. Skenario terburuk yang sempat ia pikirkan adalah perampokan. Tetapi Abi menyebut kematian. Abi tidak memberinya waktu untuk berpikir. Ia meraih tangan Nadia dan menariknya menaiki tangga. Kita harus ke atas. Jangan nyalakan lampu apapun. Mereka memasuki sebuah kamar tidur di lantai 2. Kamar yang menghadap langsung ke rumah Nadia. Lampu tetap mati. Hanya cahaya bulan yang remang-remang yang masuk melalui celah gorden tebal. Abi menarik Nadia ke dekat jendela dan sedikit menggeser gorden, menciptakan celah tipis untuk mengintip. Lihat, bisik Abi di telinga Nadia. Mereka menunggu. Detik-detik terasa seperti jam. Nadia bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang berdebar di telinganya. Tiba-tiba, lampu depan sebuah sepeda motor memecah keheningan jalan. Sebuah motor sport berhenti tepat di depan gerbang rumah Nadia. Dua sosok turun. Mereka mengenakan jaket gelap dan, yang paling mencolok, penutup kepala yang hanya menyisakan celah sempit untuk mata. Nadia tercekat. Mereka melihat para pria itu berjalan tanpa ragu-ragu menuju pintu depan rumahnya. Salah satu pria mengeluarkan alat dari tas punggungnya. Sepertinya sebuah linggis kecil, dan dengan keahlian yang mengerikan, membobol kunci pintu ganda yang baru saja dikunci Abi beberapa menit lalu. Pintu terbuka. Kedua pria itu masuk ke dalam rumah Nadia. Nadia menutup mulutnya dengan tangan. Air mata mulai menggenang. Ini perampokan. Perampokan bersenjata. Mereka berdua menunggu dalam keheningan yang mencekam. Terdengar beberapa suara teredam dari dalam rumah Nadia, tetapi tidak ada yang jelas. Setelah sekitar 5 menit yang terasa seperti keabadian, kedua pria itu keluar lagi. Mereka tidak membawa apa-apa. Tidak ada tas, tidak ada televisi, tidak ada barang berharga. Mereka hanya mengunci kembali pintu depan dengan kunci palsu yang dibawanya. Lalu naik ke motor dan pergi menghilang di tikungan jalan. Nadia menoleh pada Abi. Wajahnya basah oleh air mata dan dipenuhi kebingungan. Mereka tidak membawa apa-apa. Kenapa? Apa yang terjadi, Abi? Apa maksud semua ini? Abi menghela napas panjang. Beban yang menimpanya terasa sedikit terangkat. Namun bebannya yang lain baru akan dimulai. Ia memegang bahu Nadia, menariknya menjauh dari jendela, dan menuntunnya kembali ke ruang tamu di lantai bawah. Ia menyalakan lampu. Duduk, Nadia. Aku akan tunjukkan semuanya. Kamu harus kuat, kata Abi dengan nada sungguh-sungguh. Nadia duduk, menatap Abi dengan mata memohon. Abi menjelaskan. Suaranya tenang, meskipun kata-katanya menghancurkan jiwa Nadia. Ini bukan perampokan. Mereka diberi upah. Mereka diupah untuk melakukan pekerjaan yang lebih kotor. Mereka masuk untuk membunuhmu, mungkin dengan mencekikmu di kamar, dan mengacak-acak rumah, untuk membuatnya terlihat seperti perampokan yang gagal. Nadia tidak bisa berkata-kata. Ia menggelengkan kepalanya dengan kuat. Tidak mungkin. Siapa yang akan melakukan hal seperti itu? Abi memejamkan mata sesaat. Seolah-olah kata-kata itu sulit untuk diucapkan. Suamimu, Rama, yang merencanakan semua ini. Dunia Nadia jungkir balik. Rama, pria yang ia nikahi, yang ia cintai, yang berbagi bantal dengannya? Pria itu merencanakan kematiannya? Tidak. Kamu pasti salah. Rama sedang dinas. Kenapa dia melakukan itu? Kami bahkan tidak pernah bertengkar besar, teriak Nadia. Air mata deras mengalir tanpa bisa ia kendalikan. Aku tahu ini gila, tapi percayalah, aku punya buktinya, ujar Abi. Lalu ia bangkit dan berjalan ke mejanya. Ia menyalakan monitor komputernya. Pertama, ini CCTV rumahku. Kamera ini dipasang khusus untuk melihat lalu lintas di halaman rumahku, jelas Abi, menunjuk ke layar. Abi memutar beberapa rekaman dari beberapa minggu terakhir.
berfokus pada malam-malam ketika Nadia sedang berada di luar kota. Pada setiap rekaman, terlihat Rama tiba di rumah mereka sekitar tengah malam, tetapi ia tidak sendirian. Ia berboncengan dengan seorang wanita muda yang seringkali langsung berjalan masuk ke rumah mereka. Pagi hari, atau bahkan sore hari keesokan harinya, wanita itu terlihat keluar dengan tergesa-gesa, dan Rama mengantarnya pergi. Rekaman itu begitu jelas, begitu lugas. Pengkhianatan yang dingin, berulang, dan tak tahu malu. Nadia melihatnya dengan mata kosong, tangisannya tertahan. Kedua, lanjut Abi, memutar rekaman video lain. Aku seorang ahli teknologi, aku tahu ini melanggar aturan dan privasi, tapi aku tidak punya pilihan. Abi kemudian menceritakan kejadian beberapa minggu sebelumnya. Ia sedang berkebun di halaman samping, dekat dengan tembok pembatas. Ketika ia mendengar suara Rama sedang menelepon dengan nada berbisik yang intens. Ia hanya mendengar sepotong-sepotong, tetapi kata-kata seperti asuransi, cepat selesaikan, dan terlihat seperti kecelakaan membuatnya merinding. Aku panik, kata Abi. Aku tidak bisa membiarkanmu mati. Jadi, aku menggunakan keahlianku. Aku menyadap ponsel Rama. Aku tahu itu ilegal, tapi aku hanya ingin menyelamatkanmu. Abi membuka sebuah folder di desktopnya. Di sana, tersimpan puluhan tangkapan layar. Itu adalah percakapan dari aplikasi perpesanan terenkripsi antara Rama dan seorang kontak yang diberi nama samaran tukang bersih. Percakapan itu adalah cetak biru kejahatan, memperlihatkan rincian dingin dari rencana pembunuhan berencana, yang secara khusus meminta eksekutor untuk memastikan Nadia sendirian dan membuat aksi itu terlihat seperti perampokan. Rencana itu akan dilakukan tepat pukul 12 malam, ketika Nadia biasanya sudah tidur. Nadia melihat tanggal dan waktu pesan itu. Baru tadi siang, Rama mengirim pesan itu saat ia seharusnya berada di kantor cabang di Semarang. Nadia merasakan mual yang luar biasa. Itu bukan hanya pengkhianatan. Itu adalah rencana pembunuhan berdarah dingin demi uang asuransi jiwa, atau mungkin demi memuluskan hubungannya dengan wanita yang ia lihat di rekaman. Tangis Nadia yang tertahan akhirnya pecah. Ia terisak keras, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Rasa sakit pengkhianatan ini jauh lebih buruk daripada rasa takut yang ia rasakan beberapa saat lalu. Ia telah memberikan hidupnya, kesetiaannya, dan kesuksesannya kepada pria ini. Namun, balasan yang ia terima adalah rencana kematiannya. Setelah beberapa saat, ia mengangkat wajahnya yang sembab, matanya dipenuhi dengan tekad yang dingin. Abi, terima kasih. Kamu telah menyelamatkan hidupku. Ia menatap rumahnya sendiri di sebelah, yang sekarang terasa seperti kuburan yang menunggu untuk ditutup. Aku tidak bisa kembali ke sana, Abi. Ini terlalu berbahaya. Abi mengangguk paham. Ia mematikan komputernya. Aku akan mengantarmu ke tempat aman. Abi meminjamkan Nadia beberapa pakaian bersih dan membawanya ke sebuah hotel bintang 5 yang jauh dari kawasan mereka. Sebelum berpisah, ia memberikan Nadia salinan digital dari semua bukti yang ia kumpulkan. Rekaman CCTV, tangkapan layar, dan salinan sadapan suara. Esoknya, Nadia memulai misinya. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai korban. Ia adalah wanita kuat yang sedang memperjuangkan kebebasan dalam hidupnya. Langkah pertamanya adalah menyewa apartemen di pusat kota, tempat yang aman, jauh dari rumahnya yang sekarang terasa seperti jebakan. Langkah berikutnya adalah menghubungi pengacara terbaik yang ia kenal di Jakarta. Proses hukum itu panjang dan menyakitkan. Rama yang kembali dari dinasnya tampak bersikap seperti biasa, seolah tidak pernah merencanakan kejahatan itu. Ketika Nadia muncul, bukannya kembali ke pelukannya. Nadia langsung menyodorkan surat gugatan cerai dan yang lebih parah, bukti-bukti yang tidak terbantahkan tentang rencana pembunuhan berencana. Rama awalnya menyangkal dengan keras, mencoba memutarbalikkan cerita. Ia menuduh Nadia gila karena stres pekerjaan, mengatakan rekaman itu palsu, dan mencoba merusak reputasi Abi sebagai saksi. Tetapi bukti yang dikumpulkan Abi terlalu kuat. Chat suara dan rekaman visual itu saling mendukung. Media pun ikut menyoroti kasus ini. Direktur pemasaran regional yang cantik dan sukses diselamatkan oleh tetangganya dari rencana pembunuhan suaminya sendiri. Kisah ini viral. Nadia harus melalui banyak hal, mulai dari interogasi polisi yang melelahkan, sesi pengadilan yang intens, hingga melihat Rama di balik jeruji. Wajahnya yang awalnya arogan berubah menjadi pucat pasi dan putus asa. Setelah perjuangan panjang selama 8 bulan, Nadia berhasil menang. Rama dijatuhi hukuman berat atas percobaan pembunuhan berencana dan perzinahan.
Nadia resmi menjadi janda cerai. Ia memenangkan kembali kendali atas asetnya. Tetapi ia kehilangan kepercayaan pada cinta dan keamanan di dalam rumahnya sendiri. 3 minggu setelah putusan pengadilan, Nadia menemui Abi. Ia tidak menghubunginya selama persidangan, kecuali melalui pengacaranya untuk meminta kesaksian. Ia merasa berhutang nyawa, tetapi juga merasa terlalu rapuh untuk berinteraksi. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil, jauh dari lingkungan tempat tinggal mereka. "Abi, aku ingin berterima kasih lagi. Kamu adalah pahlawanku," kata Nadia, meletakkan tangannya di atas tangan Abi, yang kembali ke sifatnya yang pemalu dan canggung, tersipu. "Tidak apa-apa Nadia, aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Aku akan menjual rumah itu," Nadia mengumumkan. Tatapannya sendu. "Aku tidak bisa tinggal di sana lagi. Terlalu banyak memori buruk. Aku akan pindah, mungkin ke Bali, atau bahkan pindah kembali ke kantor pusat di Amerika. Aku ingin pergi selamanya dari kota ini." Mendengar itu, Abi terlihat sedih. Matanya yang biasanya waspada tampak redup. Nadia menyadari perubahan itu. "Ada apa, Abi? Kamu terlihat sedih. Dan, jujur saja, aku ingin bertanya satu hal. Mengapa kamu melakukan ini untukku? Kamu mempertaruhkan diri untukku. Kamu bahkan melanggar hukum untukku. Mengapa kamu begitu baik padaku?" Abi mengaduk kopinya, matanya terpaku pada cairan coklat di cangkirnya. Ia menarik napas panjang. Ini adalah pengakuan yang telah ia simpan selama bertahun-tahun. "Semua orang di kompleks ini menganggapku aneh," ujarnya perlahan. "Aku seorang kutu buku yang hanya menghabiskan waktu di rumah dan di kebun. Tidak ada yang pernah menyapaku dengan tulus, kecuali untuk mengeluh tentang pagar atau sampah." Ia mengangkat pandangannya, menatap langsung ke mata Nadia. "Hanya kamu yang melihatku Nadia. Setiap kali kamu pulang dari perjalanan, kamu tersenyum dan menyapaku. Saat aku sakit, kamu membuatkan sup ayam dan mengantarkannya ke pintu depan. Kamu melihatku. Padahal orang lain hanya melihatku orang asing." Air mata mulai menggenang di mata Abi. "Dan diam-diam, aku menyukaimu Nadia. Aku tahu kamu bersuami, jadi aku menyimpan itu. Tapi ketika aku tahu suamimu merencanakan kematianmu, amarahku tak tertahankan. Itu pengkhianatan yang kejam. Aku tidak akan membiarkan wanita sebaik dirimu dihancurkan oleh pria jahat seperti dia." Nadia tertegun. Pengakuan itu begitu tulus, begitu jujur, sehingga menembus dinding pertahanan yang telah ia bangun di sekeliling hatinya. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa pria pendiam di sebelah rumahnya telah mengorbankan begitu banyak hal untuknya, didorong oleh perasaan yang tersembunyi. "Abi," bisik Nadia, suaranya tercekat. "Aku tidak tahu harus berkata apa. Terima kasih, sudah jujur. Ini adalah hal termanis dan terberani yang pernah aku terima." Nadia menggenggam tangan Abi erat-erat. "Tapi aku harus jujur padamu juga. Aku masih sangat trauma. Kenyataan bahwa pria yang kucintai mencoba membunuhku telah menghancurkan banyak hal dalam diriku. Aku tidak berpikir aku siap untuk membalas perasaan siapapun, bahkan perasaanmu yang tulus. Aku minta maaf." Air mata Abi menetes ke cangkir kopinya. "Aku mengerti, Nadia. Aku tahu. Aku tidak berharap apa-apa. Kamu aman. Dan itu sudah cukup bagiku." Mereka berdua pun berpisah. Nadia menjual rumah itu, pindah ke apartemen baru di luar kota, dan perlahan mulai membangun kembali kehidupannya, fokus pada karirnya, dan menyembuhkan luka batinnya. Abi kembali ke rutinitasnya, tetapi ia sesekali menerima pesan singkat dari Nadia. Sekadar ucapan selamat liburan, atau terima kasih atas rekomendasi bukunya. 1 tahun telah berlalu. Nadia berada di Jakarta untuk menghadiri sebuah konferensi besar. Di akhir pekan, ia memutuskan untuk menghadiri pameran teknologi dan seni yang sangat ia sukai. Mencari ide untuk proyek pemasaran, ia sedang menatap instalasi seni digital ketika ia merasakan seseorang berdiri di sampingnya. Pria itu tampak familiar, tetapi lebih tegap, lebih percaya diri. Rambutnya sedikit lebih panjang, dan ia mengenakan setelan yang elegan dan pas. Instalasi ini menggunakan prinsip visualisasi data yang sama dengan yang kita gunakan untuk menganalisis kepadatan sinyal server, kata pria itu. Nadia menoleh. "Abi, itu memang Abi, tapi bukan Abi yang malu-malu dan canggung. Dia adalah Abi yang telah berdamai dengan dunianya." "Nadia, senang bertemu denganmu," kata Abi, matanya bersinar.
Mereka mengobrol. Abi bercerita bahwa ia telah mendirikan perusahaan konsultan kecil dan kini lebih sering bertemu dengan klien, memaksanya untuk menjadi lebih terbuka. Nadia bercerita bahwa ia memilih untuk tetap di Indonesia dan telah dipromosikan. Dan yang terpenting, ia merasa lebih utuh dan damai. Rumahmu yang lama sekarang ditempati oleh keluarga baru. Mereka punya 2 anak kucing yang lucu, ujar Abi, tersenyum kecil. Aku senang mendengarnya, balas Nadia, tersenyum tulus. Mereka berjalan menyusuri gedung pameran, berbicara tentang teknologi, seni, dan kehidupan. Tidak ada lagi trauma, hanya ada 2 orang dewasa yang saling menghargai. Saat senja tiba, Abi menoleh ke Nadia. Bagaimana Nadia? Sudah setahun berlalu. Apakah dinding itu sudah sedikit roboh? Tanyanya, suaranya penuh harap. Nadia tertawa kecil, tawa yang tulus dan sudah lama tidak ia dengar. Mungkin sudah. Aku sadar, yang menghancurkanku bukanlah Rama, tapi pengkhianatan. Dan yang menyembuhkanku adalah kepercayaan, persahabatan, dan keberanian yang kamu tunjukkan. Aku pikir aku siap mencoba lagi, Abi. Abi tersenyum. Senyum yang begitu tulus dan murni, sehingga Nadia tahu, kali ini, ia akan aman. Aku akan menunggumu di kafe di sudut itu. Jika kamu ingin minum kopi, datanglah, kata Abi. Nadia memandangnya pergi. Jantungnya terasa ringan, ia berjalan ke kafe. Kali ini, ia tidak didorong oleh rasa takut atau surat ancaman, tetapi oleh keinginan sederhana untuk memulai babak baru, bersama dengan pria yang telah mempertaruhkan segalanya demi keselamatannya.